Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Aji Saputra dengan nomor induk mahasiswa 2120290, kelas PAIG. Saya akan menjelaskan materi PPKN kelas 9 bab 5, yaitu kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Kerjasama dalam mengusir penjajah dalam meraih kemerdekaan bangsa merupakan bukti kemampuan bangsa Indonesia mengatasi perbedaan-perbedaan yang ada. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia diawali dengan kesadaran nasional akan persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan adalah perserikatan, ikatan, atau gabungan beberapa bagian yang sudah bersatu. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Persatuan mengandung makna terikatnya beberapa bagian menjadi satu kesatuan, sedangkan kesatuan berarti keadaan yang merupakan satu keutuhan. Persatuan dan kesatuan terwujud karena adanya kerjasama sesama masyarakat Indonesia untuk mengusir penjajah. Kesadaran akan satu kesatuan kebangsaan Indonesia berawal dari persamaan senasib dan sepenanggungan sebagai bangsa yang terjajah. Persatuan dan kesatuan merupakan senjata yang paling ampuh bagi bangsa Indonesia baik dalam rangka merebut maupun mempertahankan kemerdekaan. Persatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Persatuan Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah negara Indonesia. Tujuan nasional bangsa Indonesia yang hendak dicapai melalui upaya pembangunan nasional tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, yaitu sebagai berikut. 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan 4. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tercapainya tujuan nasional bangsa Indonesia tersebut mensyaratkan bahwa setiap warga negara harus melakukan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan untuk menyukseskan pembangunan nasional. Adanya kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan sangat menunjang keberhasilan pembangunan nasional. Kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Semangat kerjasama dalam kehidupan di masyarakat terwujud dalam kegiatan gotong royong yang sesuai dengan kehidupan budaya daerah. Contoh kegiatan gotong royong yang dilandasi semangat kerjasama, misalnya Manunggal Sakato di daerah Sumatera Barat, Sikaroba di daerah Palembang, Gugur Gunung di daerah Jawa, Mapalus di Minahasa, dan Subak di daerah Bali. Dalam kehidupan di masyarakat, kerjasama dikenal juga dengan sebutan gotong royong. Sesungguhnya gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia merupakan perwujudan semangat sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Gotong royong adalah kerjasama yang dilakukan sejumlah warga masyarakat untuk menyelesaikan tugas pekerjaan. Dengan demikian pada akhirnya dalam gotong royong terdapat kerjasama untuk kepentingan bersama. Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan sosial politik. Landasan kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia adalah sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh lima kebijaksanaan dalam pemusyawaratan atau perwakilan. Sila keempat Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan terus memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah dalam perwakilan. Bangsa Indonesia akan tetap memelihara dan mengembangkan kehidupan demokrasi. Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas keberbedaan Indonesia untuk merumuskan dan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat, sehingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat. Perwakilan adalah suatu sistem dari arti tata cara dalam kurung prosedur mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan dengan melalui badan-badan perwakilan. 2. Kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. Dalam kehidupan ekonomi, kerjasama digambarkan pada pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pajak digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan nasional. Dengan demikian, pembangunan nasional untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dibiayai dari pajak. Setiap wajib pajak secara bergotong royong membiayai pembangunan nasional melalui pajak yang dibayarkannya. Kemudian, pada pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Hal ini berarti dalam kegiatan usaha ekonomi digunakan prinsip kerjasama, saling membantu dalam suasana demokrasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama secara adil. Wujud badan usaha yang diharapkan dalam pasal ini adalah koperasi. Sebagai badan usaha, koperasi beranggotakan orang-orang dan badan hukum dengan berlandaskan prinsip kerjasama dan kekeluargaan. Gotong royong dan kekeluargaan merupakan salah satu asas koperasi. Asas kekeluargaan mencerminkan adanya kesadaran manusia untuk melaksanakan kegiatan koperasi oleh, dari, dan untuk semua anggota di bawah pengurusan. 3. Kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selain itu, pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga menyebutkan bahwa setiap warga negara Republik
negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Setiap warga negara harus melakukan kerjasama untuk mewujudkan keamanan dan pertahanan negara. Kerjasama warga negara untuk mewujudkan pertahanan dan keamanan negara merupakan contoh sikap dari bela negara. Bela negara adalah sikap mental yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta dalam usaha melindungi dan mempertahankan keberagaman bangsa dan negara. Bagi bangsa Indonesia, bela negara adalah hak dan kehormatan sebagai warga negara sekaligus merupakan kewajiban hukum yang harus dijalani oleh setiap warga negara. Kesadaran bela negara mengembangkan nilai kenegaraan yang dipertentukan pada pembangunan sistem pertahanan negara yang terdiri dari 5 nilai dasar bela negara, yaitu 1. Cinta tanah air, 2. Kesadaran berbangsa dan negara, 3. Keyakinan Pancasila sebagai filsafat dan ideologi negara, 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan 5. Memiliki kemampuan awal bela negara fisik maupun 4. Kerjasama antar umat beragama. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan percayaan itu. Ketentuan pasal tersebut mengandung pengertian adanya jaminan negara atas hak kebebasan penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama yang dianutnya. Kerjasama antar umat beragama ditandai dengan adanya sikap-sikap sebagai berikut. 1. Saling menghormati untuk sesama dan berbeda agama. Saling menghormati lembaga keagamaan yang seagama dan berbeda agama. 3. Sikap saling menghormati hak dan kewajiban umat beragama. Dengan demikian, ketentuan pasal tersebut mengandung pengertian adanya jaminan negara atas hak kebebasan penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama yang dianutnya. Dalam mengembangkan sikap kerjasama di berbagai bidang kehidupan masyarakat, setiap warga negara harus menghindari sikap tidak berfungsi seperti bawah ini. Sikap fanatik sempit, yaitu sifat yang merasa diri sendiri paling benar. 2. Sifat individualis, yaitu sifat yang lebih mendahulukan kepentingan sendiri. Sedangkan 3. Sikap eksklusivisme, yaitu sikap selalu memisahkan diri dari kehidupan sosial di masyarakat karena adanya jurang pemisah akibat perbedaan suku bangsa, adat istiadat, agama, dan bahasa daerah. B. Arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekuatan untuk mencapai tujuan nasional. Hal tersebut sesuai dengan semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai bangsa Indonesia, setiap warga negara harus memahami makna yang terkandung dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus membiasakan diri melakukan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat tanpa membedakan suku bangsa, adat istiadat, agama, dan bahasa daerah. Meskipun berbeda-beda, setiap warga negara harus tetap kerjasama bersatu padu dalam memperjuangkan mengisi kemerdekaan bangsa untuk mewujudkan cita-cita nasional, yakni negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara akan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Perilaku yang menunjang mencintai persatuan dan kesatuan tanpa kehidupan kita sehari-hari. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Selain memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, arti penting kerjasama dalam berbagai kehidupan di negara Indonesia bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara diantara sebagai berikut. 1. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Mempererat persaudaraan dan kebersamaan. 3. Mendorong timbulnya semangat gotong royong dan kekeluargaan. 4. Menjadikan pekerjaan yang berat menjadi ringan dan cepat diselesaikan. 5. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi. C. Mewujudkan kerjasama dalam berbagai lingkungan kehidupan. 1. Kerjasama dalam kehidupan sekolah. Di sekolah, kerjasama dilaksanakan didasarkan rasa saling membantu dan saling menyayangi, mulai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dewan guru, staf komite sekolah, dan tentu saja peserta didik saling membantu dan saling menyayangi. Terkait dengan menumbuhkan semangat kerjasama di lingkungan sekolah, dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut. Tentukan dan raih tujuan bersama. 2. Berpartisipasi secara aktif menyusun dan melaksanakan aturan sekolah. 3. Laksanakanlah aturan sekolah. Peraturan sekolah apabila ditaati akan membentuk sekolah tersebut menjadi sekolah yang tertib. 4. Selalu bekerja sama. Jangan memandang rendah peserta didik lain sehingga dia tidak pernah diajak kerjasama. Mungkin saja peserta didik yang pendiam memiliki banyak ide dan gagasan. 5. Tidak membuat masalah. 6. Saling percaya. 7. Saling menghargai dan memberikan penghargaan. 2. Kerjasama dalam kehidupan masyarakat. Bentuk-bentuk hubungan kerjasama dalam lingkungan masyarakat yaitu diantaranya peserta didik ikut serta dalam kegiatan masyarakat, misalnya dalam kegiatan kerja bakti, perayaan-perayaan hari bersih nasional, dan keagamaan, sanitasi, dan sebagainya. Sekolah secara khususnya juga dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat, misalnya dalam bentuk adanya program bakti sosial untuk masyarakat yang kurang mampu ataupun yang terkena musibah bencana. 3. Kerjasama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mewujudkan kerjasama warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan cara seperti berikut. Warga negara bekerjasama dengan pemerintah dan dalam pembangunan nasional dengan membayar pajak, menyelenggarakan peringatan hari besar keagamaan dan hari besar nasional yang diatur oleh pemerintah, berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan program-program dari pemerintah. Demikianlah rangkuman materi pendidikan kewarganegaraan kelas 7 bab 5 tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.